Ternyata saudara, Tuhan sanggup memakai orang lain untuk menjadi saluran berkat. Wow. Yes, indeed. Tapi boleh nggak saya kasih penekanan di awal, Pak? Mereka hanya saluran ya. Kalau saya mengatakan saluran artinya ada sumbernya. Tidak pernah boleh melupakan siapa sumbernya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk jadi saluran atas hidupmu. Saya melihat ya saudaraku, bahkan dalam kehidupan Daud, yuk kita buka. Saya itu membaca ayat ini, saya meneteskan air mata saudara. Kisah pada saat Daud dikhianati oleh anaknya sendiri. Titik terakhir di mana Daud harus melarikan diri, saudaraku. Saya boleh minta media buka dulu dari 2 Samuel, yuk kita lihat. Pasalnya yang ke-17 ayatnya, ini agak panjang saudaraku. I wish, saya berharap ya saudaraku, saya bisa menjelaskan kepada saudara, sehingga saudara bisa melihat what's going on, apa yang sedang terjadi. Ayat 15, Daud ke Mahanaim, saudaraku, sesudah itu berkatalah Husai, ini momen di mana Ahitofel memerintahkan, memberikan nasihat, tetapi Absalom lebih mendengarkan Husai. Kalau saudara nanti membaca kisahnya di rumah ya saudaraku dengan lebih detail saudaraku. Mereka mendengarkan nasihat dari Husai saudaraku, ayat 16 turun, oleh sebab itu suruhlah segera memberitahukan Daud demikian, pada malam ini janganlah bermalam di tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Nanti saudara baca terus turun ke bawah ya saudaraku. Ada seorang anak yang melihat Daud dan melaporkan kepada Absalom. Secara manusia saudaraku, Daud sudah habis. Tapi somehow dengan tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan memakai tangan seorang perempuan yang bahkan namanya tidak dicatat. Daud masuk ke dalam sumur, ditutuplah oleh wanita ini saudaraku dengan lembaran kain di atas sumur itu ditabur dengan gandum sehingga pasukan Absalom tidak melihat. Ketika mereka tiba dan bertanya kepada wanita ini memberikan direction yang salah saudaraku. Sehingga pasukan Absalom mengejar dan tidak menemukan Daud. Tapi lihat yang membuat saya takjub saudaraku, nanti saudara baca di bawah, maka saudara akan menemukan satu nama yang bernama Barsilai saudaraku. Kita lihat ya saudaraku, ayat yang ke-24 saudara. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab dan seterusnya saudaraku. Saya turun langsung saja. Kita lihat ya saudara, ayat 27 ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabah, kota Bani Amon, Makir bin Amiel dari Lodebar, Barsilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur bla bla bla. Nanti saudara baca, saya lompat yuk. 2 Samuel pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-31. Multimedia boleh bantu saya ikuti ya. Nah, lihat ini saudara dijelaskan di sini dengan lebih clear saudara. Juga Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Lihat Tuhan pakai Barsilai, seorang yang bahkan tidak dikenal oleh Daud. Barsilai itu sudah sangat tua. Berapa usianya saudaraku? 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim sebab ia seorang yang sangat kaya. Ayat 33 kita lempar saudaraku terus sampai ke bawah, nanti saudara baca sendiri. Saudara boleh lihat ke depan, izinkan saya menjelaskan ini. Beberapa momen terakhir ini saudaraku, saya mengalami the hand of God yang Tuhan tunjukkan lewat perantaraan orang lain. Beberapa waktu terakhir ini saudaraku, kami sedang berdoa untuk studi dari anak kami yang pertama, Jessica saudara. Saya sudah 25 tahun lebih saudaraku, saya tidak mengurusi, dulu saya bersekolah di Amerika, but it's been like so long. It's been like 25 years ago.
Waktu sudah berjalan dan saya sama sekali tidak memahami. Beberapa waktu sebelum kami pergi, saudaraku, mencari tempat studi dari Jessica ini, saudara, somehow Tuhan pertemukan saya dengan salah satu saudara saya yang for so long, saya tuh gak ketemu orang ini. Entah dengan cara yang ajaib, saudaraku, dia mengajarkan kepada kami satu demi satu how to do it. Dia tuntun kami satu demi satu, bahkan sampai di satu titik ya saudaraku, saya itu benar-benar sudah angkat tangan. Karena secara manusia, sekolah tempat Jessica diterima ini ya saudaraku, adalah sekolah yang hampir bisa dikatakan sangat sukar sekali untuk orang bisa masuk. 8 tahun berturut-turut dia rank number 1 saudaraku, public school ya. Saya tidak mengatakan Ivy League, but rank number 1 public school 8 tahun berturut-turut. Secara manusia tidak mungkin Jessica bisa masuk saudaraku. Kenapa saya tahu demikian? Saya ngerti bagaimana teman-temannya ketika untuk masuk sekolah ini, mereka itu harus berjuang sampai harus mengumpulkan CV, portfolio itu sejak dari 3 sampai 4 tahun di depan. Saudara. Saya pernah menceritakan bahkan sebagian orang-orang demi bisa masuk sekolah ini, mereka itu sampai saudaraku bukan hanya karena nggak bisa bayar saudara, bayar juga nggak bisa. Demi untuk bisa masuk sekolah ini mereka bayar joki. Kalau di Indonesia saudara kenal nama joki transkrip. Apa itu namanya? Kalau skripsi. Mereka bayar joki untuk bikin esai dan lain sebagainya, mempersiapkan semua portfolio. Ada salah satu kenalan saya di Jakarta, saudaraku, jemaat di Jakarta. Dia bercerita, temannya untuk bisa masuk, saudaraku, dan diterima itu membayar sampai belasan ribu dolar. Enggak main-main, saudara. Jessica jujur saudara, ketika saya melihat semua teman-temannya yang melamar di sana, saudaraku, mau mendaftar di sekolah ini, saya itu secara manusia gemeter, apa bisa. Karena portfolio mereka itu udah goes way kayak 3 tahun ke belakang, saudaraku. Menang lomba, inilah, apalah, ikut inilah, apa segala macamnya, saudara. Jessica zero. Daftar kita nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Jangankan bayar agent, saudara, harga segitu. Zero. Jessica daftar last minute, saudara. Kami itu benar-benar sama sekali tidak mengerti apa-apa, saudara. Kita nggak ngerti mau mesti bagaimana persyaratan dan lain sebagainya. Tapi dengan cara yang ajaib, Tuhan pakai saudara saya ini menuntun satu demi satu, saudaraku. Sedemikian rupa Jessica itu jadi dapat kayak kejelasan satu demi satu seperti kayak dibantu, saudara. Dengan cara yang ajaib juga, saudaraku, entah bagaimana Tuhan atur sedemikian rupa, kami itu berjumpa lagi, saudara, dengan hamba Tuhan yang membantu Pastor Jonathan bersekolah di Amerika sekitar lebih dari 25 tahun yang lalu. It's been so long. Kami ketemu, saudaraku, diatur satu demi satu. Bukan hanya itu, saya dipertemukan dengan seorang pengusaha, saudaraku. Saya udah gak pernah hubungan kontak dengan orang ini tuh so long. Satu demi satu ya saudara. Tuhan atur sedemikian rupa. Dari Indonesia hanya ada 6 anak yang diterima untuk masuk ke sekolah ini, saudaraku. Bahkan untuk Jessica, teman-teman sekolahnya yang apply di sekolah ini dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari Jessica. Tidak satu anak pun yang diterima. Jessica diterima masuk. Saya nggak ngerti apa-apa, saudaraku. It's been so super long. 25 tahun itu cukup ya saudara, kayaknya untuk kita lupa banyak hal. Sampai di sana Tuhan gerakkan tangan-tangan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Satu demi satu saya diantarkan, saya diatur saudaraku, saya dibantu. Satu demi satu dibukakan jalan begitu saja. Saya diberikan fasilitas terbaik, semuanya tidak terpikirkan oleh, bahkan pikiran hati tidak pernah muncul nama-nama yang Tuhan pakai itu. Tapi berapa banyak yang setuju dengan saya?
Tuhan sanggup pakai siapa saja untuk menolong saudara. Itu sebabnya jangan andalkan manusianya. Karena caranya ajaib. Barzilai tidak pernah tertulis sebelumnya berjumpa dengan Daud, saudaraku. Usianya 80 tahun. Berhenti sampai di situ. Mungkin setelah itu tidak pernah lagi. Tapi dengan cara yang ajaib. Ketika kau berseru kepada dia, seruanmu naik ke tempat yang maha tinggi. Dia gerakkan orang-orang yang tepat untuk membukakan destiny hidupmu. Sadari itu, saudaraku. Dan bolehkah hari ini saya juga mengajak setiap saudara? Izinkan saya mengatakan ini. Usia tidak membatasi engkau. Barzilai boleh 80 tahun, saudaraku. Tapi dia bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Doa saya hari ini, jangan puas hanya engkau ditolong oleh Tuhan. Doa saya hari ini ada tangan-tangan yang juga terangkat mengatakan kepada Tuhan, pakai aku, ini aku Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Membukakan destiny jalan buat orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupanku. Para KKS, halo. Boleh saya katakan jangan menyerah dengan anak selmu yuk. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Ada di sini yang sudah mulai menyerah. Ada di sini yang mungkin pastor udah capek pastor. Pelayanan buat apa pastor? Pastor ya ampun pastor ketemunya sama yang nyebelin-nyebelin terus pastor. Saya tidak pernah menyangka saudaraku saya berjumpa dengan salah satu anak sel saya yang maybe like 20 something years ago. Saya jumpa dengan anak ini. Diajak komsel aja susah sekali saudaraku. Saya buka satu komsel di daerah dekat, saya lupa namanya, dekat Balong kalau orang Solo ya. Tempatnya itu begitu terbatas saudaraku. Saya cari satu demi satu ketemu yang lain lari saudaraku. Kalau komsel, hari ini 3, dapat 2, yang 3 2-nya hilang saudaraku. Ada di sini yang alami, yang saya alami para KKS. Saya jumpa orang ini lagi saudaraku, sekian tahun. Dia katakan kepada saya waktu itu, Pastor Nita, Pastor ingat saya enggak? Saya kaget saudara, saya bahkan tidak merecognize wajahnya. Saya anak yang dulu dikejar-kejar pastor untuk komsel. Hari ini dia menjadi salah satu dari SGL gereja kita, saudaraku. You never know. Bukan hanya orang lain Tuhan pakai. Boleh tangan saudara kedangkan seperti ini. Tangan ini, tangan yang dilumuri berkat. Tangan yang dipakai menolong orang lain. Jadi. Di dalam nama Yesus.